Sahabat, sebuah topik berjudul Membuang Tabiat Buruk akan kita renungkan bersama hari ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Sahabatku, pernahkah Anda mendengar kisah dua binatang yaitu kura-kura dan kalajengking yang kisahnya berakhir tragis bagi keduanya? Bila Anda sudah pernah mendengarnya, tidak ada salahnya mendengar lagi untuk memetik pelajaran berharga dari kisah itu. Tetapi bila Anda belum pernah mendengarnya, saya akan menceritakannya untuk Anda dengan harapan Anda juga dapat memetik pelajaran dari kisah kura-kura dan kalajengking itu. Nah, ceritanya, pada satu hari seekor kalajengking ingin menyeberang sungai. Tetapi ia sadar kalau ia tidak akan bisa menyeberang, karena dia tidak bisa berenang. Kalau dia nekat menyeberang, maka ia akan tenggelam. Lalu ia melihat seekor kura-kura yang akan menyeberangi sungai itu. Dan dia minta kepada kura-kura itu untuk memberi tumpangan di punggung kura-kura itu. Lalu kura-kura itu berkata kepada kalajengking itu begini, pasti kamu akan menyengat aku saat aku berenang, dan aku pasti akan tenggelam. Lalu kalajengking itu menjawab, kura-kura yang baik hati, tidak mungkin aku akan menyengatmu. Bila aku menyengatmu, pasti aku juga akan tenggelam bersamamu. Kura-kura itu kemudian berpikir sejenak dan berkata dalam hatinya, bahwa benar juga apa yang dikatakan kalajengking itu. Ia pasti tidak akan menyengat. Maka kura-kura itu kemudian memberi tumpangan kepada kalajengking. Dan naiklah kalajengking ke punggung kura-kura. Dan mulailah mereka menyeberang sungai itu. Tetapi sahabat, ketika sampai di tengah sungai itu, si kalajengking tiba-tiba menyengat punggung kura-kura itu dengan sangat sengit. Dan kura-kura itu kesakitan. Lalu mulailah tenggelam menuju dasar sungai. Dan dengan lirih kura-kura itu berkata kepada kalajengking, kamu kan sudah berjanji tidak akan menyengatku. Tetapi mengapa kamu menyengat juga? Bahkan sangat keras kamu menyengatku. Dan kita sekarang sama-sama celaka. Mengapa kalajengking? Kalajengking kemudian menjawab, aku tidak dapat menahan diri. Dan memang sudah tabiatku untuk menyengat. Sahabat, cerita kalajengking dan kura-kura ini hanyalah fiksi yang dikarang oleh seseorang dengan tujuan agar kita bisa menarik pelajaran yang penting dari cerita itu. Mari kita perhatikan kata-kata terakhir kalajengking tadi. Kalajengking mengatakan bahwa ia tidak bisa menahan diri. Dan memang sudah tabiatnya menyengat. Kata-kata ini perlu kita renungkan bersama. Kadang-kadang kita tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa melukai orang lain. Dan kadang-kadang kita mengakui bahwa kita memiliki tabiat yang buruk yang seolah-olah tidak bisa kita buang. Dan tabiat itu akan melekat sepanjang hidup kita. Sahabat, tentunya kita tidak ingin seperti kalajengking itu, bukan? Kita tidak ingin menyengat orang lain. Kita ingin selalu menyenangkan orang lain. Dan kita tidak ingin memiliki tabiat buruk sepanjang hidup kita yang merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Sudah terbukti dalam hidup ini bahwa tabiat buruk selalu merugikan orang lain. Juga diri kita sendiri. Serta membuat hidup kita tidak bahagia. Mungkin saat ini ada banyak tabiat buruk yang kita miliki dan kita tidak mampu membuangnya. Walaupun kita sudah berjanji untuk tidak melakukan tabiat buruk kita itu. Bahkan kita kadang sudah bertekad membuang semua tabiat buruk. Tetapi tetap saja tabiat buruk itu kita lakukan dan kita sangat menyesal. Tabiat buruk memang bukanlah perbuatan yang baik dan terpuji. Dan perbuatan yang sama sekali tidak memuliakan Tuhan yang kita sembah.
Tabiat buruk bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita kebenaran dan kasih. Sahabat, kita semua sudah tahu, tabiat buruk bukanlah hal yang harus kita simpan dan kita pelihara. Tapi bagaimana tabiat buruk itu bisa hilang sama sekali dari hidup kita? Sahabat, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah solusi buat kita yang ingin membuang tabiat buruk kita. Solusinya ialah ada di dalam Kristus. Karena ada di dalam Kristus berarti kita menjadi ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu. Lalu apa artinya? Ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus artinya pertama, kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian, ada di dalam Kristus juga berarti kita mengasihi dan mengikuti Kristus kapanpun dan dimanapun. Bila kita sudah melakukan itu, maka kita ada di dalam Kristus. Dan kita menjadi ciptaan baru. Artinya, hidup kita tidak lagi berada dalam dosa dan tabiat buruk. Tetapi hidup kita dipimpin oleh Kristus. Kristus dengan kuasanya akan menolong kita membuang semua tabiat buruk yang selama ini kita miliki. Bila kita terus berada di dalam Kristus, maka kita sungguh-sungguh akan menjadi ciptaan baru dengan tabiat yang baru, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Kristus sendiri. Sahabatku yang aku kasihi, mari kita periksa tabiat buruk apa saja yang masih ada di dalam hidup kita. Mari kita segera meninggalkan tabiat buruk itu, lalu kita isi dengan tabiat yang baik, seperti yang diajarkan oleh Kristus. Mari kita membaca atau mendengarkan semua ajaran Kristus dan melakukannya. Dan kemudian perhatikan hidup Anda. Apakah Anda masih memiliki tabiat buruk dan Anda lakukan itu? Jangan jemu-jemu datang kepada Kristus dan mohon kepadanya untuk menolong Anda untuk membuang tabiat-tabiat buruk yang masih menguasai hidup Anda. Tuhan memberkati Anda selalu. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.